Nabi miliaran tahun, tangan beliau tidak turun tengadah. Ya Rabbi sallim sallim, ya Rabbi sallim sallim. Di belakang beliau itu surga dengan segala kenikmatannya. Sekelip mata beliau tidak tatap. Tatapan beliau ke atas sitian sirat. Bagaimana umat ini selamat? Punya Nabi yang seperti ini, masa mungkin ini? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه بقدر عظمة ذاتك وعلى آله وصحبه وسلم في كل لحظة أبدا عدد خلقك ورضا نفسك وزينة عرشك ومداد كلماتك. أيها الناس أوصيني وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون، حيث قال الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ويقول الله رب العزة عز وجل: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ويقول: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صدق الله ربنا العلي العظيم. Para alim ulama, tuan-tuan guru, tengku-tengku, saudaraku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sungguh Allah Ta'ala telah mendatangkan untuk umat ini Nabi yang terbaik. Karena memang umat ini dicanangkan oleh Allah sedianya untuk menjadi umat yang terbaik. Wajarlah kalau umat yang terbaik mesti punya imam yang terbaik. Untuk satu umat yang terbaik, sangat lumrah kalau imam bagi umat yang terbaik ini adalah imam yang terbaik. Yang mulia Nabi Agung Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu taala alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Itulah imam bagi umat ini. Nabi terbaik, Nabi paling agung. Berkali-kali dalam setiap kesempatan kita memberitahu perkara ini, mengingatkan lagi dan lagi bahwa Sayyiduna al-Imam Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, Imamul Mufassirin, yang telah mendapatkan doa khusus dari Nabi Agung Baginda sallallahu alaihi wasallam mengenai kesempurnaan kefahamannya mengenai Al-Quran dan tafsir Al-Quran. Bahkan Sayyiduna Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu ketika beliau menjadi khalifah, seluruh sahabat-sahabat besar, kibarus sahabah, bahkan para sahabat-sahabat ahli Badar telah berkumpul untuk memperbincangkan masalah-masalah penting. Tetapi Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhu belum akan mengambil keputusan sebelum Sayyiduna al-Imam Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu datang dan memberikan pandangannya. Otoritas keilmuan Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu begitu hebat dan diakui. Ketika beliau membaca ayat yang masyhur, laqad ja'akum rasulun, beliau membacanya dengan min anfasikum. Dan beliau membaca ini bukan tanpa dasar. Karena dalam sebahagian riwayat beliau telah mendengarkan bacaan dengan cara yang seperti ini dari lisan Nabi Agung Baginda sallallahu alaihi wasallam. Laqad ja'akum rasulun min anfasikum.
Sungguh telah datang kepada kamu seorang Rasul yang paling mahal harganya di kalangan kamu semua. Min anfusikum, dari golongan kamu, yakni dari bangsa manusia, bangsa Arab, Quraisy, yang mana kamu mengenal pribadinya semenjak kecil sampai kemudian. Min anfasikum, dari yang termahal, dari yang paling bernilai dari semua yang ada. Dan di sini para ulama mengembangkan tafsirnya, anfasikum ini ya nasabnya. Nasab dari seluruh kamu yang hidup di dunia ini yang paling baik, paling hebat, paling agung, nasab Nabi Agung Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jasad yang paling hebat, paling bagus, paling bermutu, kualitasnya paling tinggi juga jasad Nabi Agung Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau mau kita paparkan lebih detail, wajah paling indah wajah Nabi Agung Baginda sallallahu alaihi wasallam. Bibir paling indah bibir Nabi Agung Baginda sallallahu alaihi wasallam. Mata, bola mata, alis mata yang paling indah juga milik Nabi Agung Baginda sallallahu alaihi wasallam. Rambut paling indah juga rambut Nabi Agung Baginda sallallahu alaihi wasallam. Warna kulit yang paling indah dari seluruh makhluk yang ada juga warna kulit Nabi Agung Baginda sallallahu alaihi wasallam. Daging, tulang, darah, jantung, limpa, empedu, pankreas, semua yang terbaik adalah Nabi Agung Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rohaniahnya juga seperti itu. Min anfasikum, rohaniahnya juga seperti itu. Tanpa bermaksud membanding-bandingkan, apalagi mengecilkan yang lainnya. Seluruh nabi-nabi memiliki kasih sayang kepada umatnya yang tidak dimiliki oleh orang lain di masa itu. Tetapi kasih sayang Nabi Agung Baginda sallallahu alaihi wasallam untuk umat ini lebih dari kasih sayang nabi-nabi terdahulu kepada umat mereka. Pernah hadirin yang mulia, Nabi Agung Baginda sallallahu alaihi wasallam masuk ke rumah anak beliau Sayyidah Fatimah Al-Batul radhiyallahu taala anha. Ada kedua cucu beliau, Sayyiduna Al-Hasan dan Sayyiduna Al-Husain. Satu Sayyiduna Hasan digendong oleh Sayyidina Nabi Agung Baginda sallallahu alaihi wasallam, kemudian dicium, dikecup lehernya. Sayyiduna Al-Hasan abangnya dicium, dikecup bibirnya. Sayyidah Fatimah ketika itu melihat, wahai baginda, Tuhan memperlakukan cucu ini kok beda, yang satu dikecup lehernya, satu dikecup bibirnya. Nabi Agung Baginda sallallahu alaihi wasallam sambil berlinang air mata dia katakan, wahai anakku sayang, nanti kedua cucuku ini syahid. Yang satu ditebas lehernya, yang satu diracun oleh orang fasik. Dan itu memang benar terjadi. Sayyidina Al-Husain dibantai di Karbala. Maka Sayyidah Fatimah katakan, ya Rasulullah, bukankah setiap nabi punya doa yang mustajab? Doakanlah kedua cucumu ini kalau boleh matinya jangan seperti itu. Jangan satu dibantai, satu diracun. Permintaan anak kesayangan. Dan untuk keselamatan cucu yang melalui kedua orang inilah nasab Nabi akan berlanjut sampai hari kiamat. Yang mana nasab Nabi ini hidupnya itu jadi paku bumi di setiap zaman. Ahlul Bait, para wali kutub, bahkan Al-Imam Al-Mahdi yang dijanjikan Al-Muntadhar adalah dari anak keturunan Nabi Agung Baginda sallallahu alaihi wasallam. Berlanjut nasab Nabi ini melalui jalur dua orang cucu kesayangan beliau. Yang minta anak kesayangan, yang diminta untuk cucu kesayangan. Dan yang diminta pun sesuatu yang baik. Kalau boleh janganlah mati terbantai seperti itu ya Rasulullah.
Tapi lihat nih apa jawaban Nabi. Sambil berlinang juga air mata, Nabi Agung Baginda sallallahu alaihi wasallam katakan, wahai anakku sayang Fatimah, kalau doa itu aku berikan untuk kedua cucuku, terus bagaimana dengan umatku? Maksud bagaimana dengan umatmu itu kita ini, Pak, yang belum tentu menghargai Nabi seperti mana Sayyidina Hasan dan Husain itu menghargai sunnah Nabi. Yang dimaksud Nabi itu ya kita ini. Bagaimana dengan umatku? Bagaimana terus nanti dengan nasib umatku? Kalau doaku yang spesial itu aku gunakan untuk kedua cucuku ini. Padahal kalau kedua cucu Nabi sudah jelas prestasinya. Prestasi akidahnya, imannya, ibadahnya, muamalahnya, muasyarahnya, akhlaknya. Dan jasa kedua cucu Nabi ini jelas untuk Islam itu jelas. Manfaatnya itu jelas. Penyebaran Islam untuk meninggikan kalimah Allah jelas. Tapi itu pun doa itu ditangguhkan demi mikir kita yang gak jelas ini hadirin yang mulia. Kerap kali berpuluh tahun sebagian besar dari umat ini datang, dipanggil oleh Allah enggak datang, diperintah enggak dibuat, dilarang itu yang dibuat. Yang kayak gini kita ini yang dipikirkan oleh Nabi hadirin yang mulia. Dan apa yang saya katakan ini berdasarkan dalil hadis yang sahih. Bapak-bapak pergi haji atau umrah. Ketika di Madinah, kita kan ziarah di Madinah. Di Madinah itu untuk ziarah. Kalau haji dan umrahnya itu di Makkah Musyarrafah sana. Tinggal di Madinah Munawwarah untuk ziarah Nabi. Ketika kita mau menziarahi makam Nabi, untuk ucap salam kepada Nabi, di dinding yang sebelah sini, sebelah kiri, kalau kita mau ziarah ucap salam kepada Nabi, dinding makam Nabi yang sebelah kiri itu tertulis, Pak. Dan itu bukan tanpa sengaja itu tertulis. Dan semua kita kalau ada yang perhatian itu bisa baca, syafaati li ahlil kabairi min ummati. Bagaimana Nabi fikir sejak dini, ketika itu Nabi sejak dini Nabi tetap memikirkan untuk pendosa-pendosa besar dari umat beliau sudah mempersiapkan syafaatnya. Berbeda sekarang dengan sebahagian besar kita. Hanya karena kesalahan yang sepele kemudian kita membesar-besarkan kesalahan saudara kita. Sementara Nabi Agung Baginda sallallahu alaihi wasallam untuk umat ini yang mana jelas mereka adalah para pendosa besar, siang dan malam, pagi dan petang. Berpuluh-puluh tahun mereka terus tenggelam dalam maksiat dosa-dosa besar. Tapi apa yang disiapkan oleh Nabi untuk mereka? Syafaatnya. Syafaati li ahlil kabairi min ummati. Dan itu bukan hanya sekedar ucapan lisan Nabi. Nabi ucapkan, Nabi buktikan dalam bentuk amal. Di dalam kitab-kitab tarikh, kitab-kitab hadis, di sana tercantum bagaimana qiyamul lail, salat malam Nabi. Hanya dalam 2 rakaat salat beliau, hanya dengan 2 rakaat beliau qiyamul lail, beliau salatnya sampai sepanjang-panjang malam. Apa khatamin Quran dalam salat? Enggak. Beliau hanya mengulang-ulang 1 ayat hadirin yang mulia. Di dalam salatnya beliau hanya mengulang-ulang 1 ayat. In tu'adzibuhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Rabb, wahai Tuhanku, in tu'adzibuhum fa innahum ibaduk. Kalau engkau menyiksa mereka karena dosa-dosa mereka, karena kalau engkau mengadab mereka karena maksiat mereka, fa innahum ibaduk, bukankah mereka ini hambamu? Dibelanya hadirin yang mulia. Umatnya yang di siang hari menyakiti Allah dan Rasulnya, melalui berbagai macam pengingkaran, maksiat, kefasikan, kebatilan. Bahkan mereka ini menyakiti Nabi sendiri. Nabi pergi pagi keluar dari rumah dengan baju putih bersih, nanti sore pulang udah lumuran kotoran onta, kotoran kambing. Keluar rumah di pagi hari dengan pakaian bersih putih, pulang nanti sudah lumuran darah, kan disakiti oleh umatnya sendiri. Tengah malam
Apa yang diadukan oleh Nabi mengenai umatnya yang menyakiti Nabi? Apa yang diadukan oleh Nabi? In tu'adzibuhum fa innahum ibaduk. Engkau melihat ya Allah bagaimana mereka mengingkari dakwahku. Engkau melihat sendiri ya Allah bagaimana mereka menyakiti aku dan melukai aku, mematahkan gigi gerhamku, melukai pipiku, sekujur tubuhku. Nabi di Taif babak belur sekujur tubuh. Bagus Pak kalau kita pergi umroh ziarah ke Taif. Setidaknya menghadirkan rasa cinta kepada Nabi. Nih, di jalur ini dulu Nabi babak belur karena agama. Sudah hampir turun azab Allah ke atas mereka menyakiti Nabi. Tapi Nabi justru di malam harinya, apa yang beliau adukan? In tu'adzibuhum fa innahum ibaduk. Kalau engkau adab mereka karena aniaya mereka kepada nabimu ini wahai Rabb, fa innahum ibaduk, bukankah mereka ini hambamu juga? Wa in taghfir lahum, tetapi ya Allah sekiranya engkau ampuni mereka. Ini kan pakai wa'id, jika engkau mengampuni. Tapi sebenarnya makna kalimat ini maknanya ampunilah mereka ya Allah itu. Karena bahasa orang santun itu seperti itu. Pak, kasihlah Pak. Ini orang nggak adab, orang nggak punya santun. Tapi kalau orang bermartabat, kayaknya Pak, kalau saya dapat sedikit aja, masya Allah, keberuntungan besar bagi saya. Ini orang beradab, mintanya begitu. Seperti itu Nabi karena orang santun, orang berakhlak agung. Wa in taghfir lahum. Orang yang sudah halal dapat azab pun, tapi Nabi katakan kalau engkau ampuni mereka ya wahai Rabb, fa innaka antal azizul hakim. Maka sungguh engkau anta al-aziz, maka perkasa. Kok cocok, layak, mampu, kuasa untuk azab mereka. Hakim, tapi didampingi dengan asmaul husna al-hakim. Kau maha bijaksana. Maksudnya apa? Mengampuni sangat-sangat sesuai dengan kebijaksanaanmu. Jadi bukan hanya Nabi mengatakan syafaati li ahlil kabairi min ummati, tidak. Beliau buktikan hadirin yang mulia. Di malam hari air mata beliau tumpah sepanjang-panjang malam di hadapan Allah untuk mohon ampunan untuk umatnya. Masya Allah. Syukur kita Pak. Tanpa harus meminta. Modal takdir baik dari Allah. Allah jadikan kita sebagai umat akhir zaman, umat Nabi Agung Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dikasih Nabi yang begitu penyayang. Azizun alaihi ma anittum. Ngelihat orang susah, Nabi yang terbeban berat. Dengar berita orang kehutangan, Nabi yang remek hatinya. Makanya kita dengar kisah satu kabilah baru masuk Islam, kemudian dapat ujian, mereka kelaparan. Nabi bertahan untuk tidak berhutang kalau dirinya dan keluarganya kekurangan. Tapi kalau dengar satu orang, satu kabilah, satu kaum, mereka kekurangan, terus Nabi nggak bisa tahan. Kalau memang benar-benar nggak ada hutang kepada sama orang Islam pun nggak punya, hutang ke Yahudi. Untuk apa? Bukan untuk dirinya. Kalau beliau tahan lapar, istri beliau kelaparan juga beliau bisa bertahan. Cucu beliau kelaparan, beliau bertahan. Tapi mendengar satu kabilah baru masuk Islam lapar, beliau gak tahan. Azizun alaihi ma'anittum. Sangat berat, sangat menghimpit, sangat menyakitkan hati Nabi. Ma'anittum, apa saja yang Nabi tahu itu menyusahkan kamu. Kita dikasih Nabi yang kayak gini hadirin yang mulia. Wajar, lumrah, manusiawi. Kalau setiap kali kita mengenang kehadiran Nabi ke dunia ini, kemudian kita jadi bergembira. Itu manusiawi. Dan kegembiraan itu pun rasanya nggak harus diciptakan. Dia akan muncul secara otomatis. Karena memang Nabi yang kayak gitu. Sayang-sayangnya kita kepada diri kita tidaklah sesayang Nabi kita kepada diri kita. Sayang-sayangnya ayah bunda kita kepada kita tetaplah tidak mengimbangi kasih sayang Nabi kepada diri kita.
Dalam Al-Quran Allah Ta'ala katakan akan datang satu masa di mana suami tak menatap istrinya. Orang tua tidak akan menatap anaknya. Bahkan lebih dahsyat dari itu Al-Quran menyebutkannya. Orang tua akan lari menjauhi anaknya. Suami akan menjauhi istrinya. Istri lari menjauhi suaminya. Karena takut kalau mereka ini jadi membebani dirinya. Takut minta tolong. Takut harus dituntut minta bantuan. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi. Tetapi hadirin yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, di dalam kitab Sahih Bukhari juga diceritakan, tatkala Allah Ta'ala menzahirkan kemurkaannya, yang mana Allah Ta'ala tidak pernah menzahirkan kemurkaan yang seperti itu sebelum itu ataupun setelah itu, enggak ada. Zahirnya kemurkaan Allah ketika itu di bumi mahsyar membuat seluruh para anbiya dan rasul alaihi wassalatu wassalam pun mereka mengatakan nafsi, nafsi. Ada orang datang pada mereka minta syafaat, lastulaha, lastulaha, aku enggak bisa. Nanti ada waktu senggang, duduk ke majelis pengajian guru-guru kita, coba minta bukakan kitab Sahih Bukhari itu, benar enggak ada hadis itu? Ada. Nabiullah Ibrahim mengatakan nafsi, nafsi. Umatnya datang kepada dia minta syafaat, dia katakan lastulaha, lastulaha, enggak bisa saya, enggak bisa, enggak berani. Aku sendiri enggak jelas bagaimana nafsiku. Seperti itu Rasul-Rasul ulul azmi. Yang difikirkan dirinya ketika umatnya datang minta syafaat kepadanya, mereka mengatakan lastulaha. Hanya yang mulia Nabi Agung Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama wa syarrafa wa karrama wa majjada wa 'azzama tasliman katsiran katsira, yang ketika itu justru datang merapat mendekat untuk mendapatkan ampunan Allah untuk umat ini, sujud sambil mengatakan ummati ummati ummati. Disitulah baru Nabi membuka pintu syafaat. Baru kemudian di belakang nabi-nabi lain ketika kemurkaan Allah telah menjadi reda, baru nabi-nabi lain mampu dan berani memberikan syafaat. Nabiullah Ibrahim lari, Nabiullah Musa, Nabiullah Isa, Kalimullah, Ruhullah lari. Gemetar, menggigil, ketakutan sambil mengatakan nafsi, nafsi. Terus bagaimana dengan orang tua kita? Memang mereka lari menjauh kita, kita pun jauh lari menjauh dari mereka. Tetapi Nabi Agung Baginda sallallahu alaihi wasallam diberi ketenangan hati yang tidak dimiliki oleh hati siapapun. Sehingga dengan hati yang penuh dengan ketenangan, juga diliputi oleh rasa kasih sayang kepada umat, beliaulah yang datang merapat, kemudian sujud sambil mengatakan ummati, 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 ummati terus. Ketika umat seluruh manusia menyeberang titian sirat, 1500 tahun perjalanan panjangnya titian sirat ini. Sekarang katakanlah di dunia jembatan terpanjang di San Francisco, speed katakan mungkin lari 200 km per jam, jarak tempuh sekian lama, lewat juga itu jembatan. Tetapi coba bayangkan 1500 tahun perjalanan, jarak tempuh panjangnya titian ini. Dalam hadis Sahih Muslim disebutkan ahaddu minas sayf wa adaqqu minas sya'r. Titian yang halus, lebih halus dari rambut, lebih tajam dari mata pedang. Siapa yang bisa selamat orang berjalan di atas titi jembatan seperti ini? Ini juga waktu dan tempat di mana setiap orang enggak ingat siapapun kecuali dirinya sendiri. Sekiranya giliran kita meletakkan telapak kaki kita di atas titian sirat, di depan kita itu ibu kandung kita, kita pun enggak sempat bicara hati-hati mak, enggak sempat. Di belakang anak kesayangan kita yang kita banggakan seumur hidup kita, enggak sempat kita melirik ke belakang, hati-hati nak, enggak sempat. Hati manusia benar-benar tergoncang. Inilah hari dan saat serta tempat di mana Allah katakan yauman tataqallabu fihil qulub wal absar. Hati manusia benar-benar tergoncang, pandangan manusia terbolak-balik
karena dahsyatnya hari itu. Nabi Agung Baginda sallallahu alaihi wasallam baule titi. Bayangkan Pak, 1500 tahun jarak tempuh perjalanan panjangnya jembatan ini. Dan yang menyeberang itu harus miliaran manusia sejak zaman dulu sampai sebelum kiamat. Coba bayangkan. Antriannya, kalaupun lewat berapa tahun harus sampai ke seberang. Baule titi Nabi tengadah tangan. Enggak turun sampai habis umat ini selamat. Apa yang beliau baca? Allahumma ya Rabbi salim. Allahumma ya Rabbi salim salim. Berapa jam doa Nabi seperti itu? Miliaran tahun. Ada orang tua kita yang doa untuk kita di malam hari 5 jam nggak turun, nggak ada. Atau ada kita mungkin anak yang soleh sekali, doa untuk bundanya, doa untuk ibunya 6 jam nggak turun tangan, nggak sanggup. Nabi miliaran tahun, tangan beliau tidak turun, tengadah. Ya Rabbi salim salim, ya Rabbi salim salim. Di belakang beliau itu surga dengan segala kenikmatannya. Sekelip mata beliau tidak tatap. Tatapan beliau ke atas titian sirat. Bagaimana umat ini selamat? Punya Nabi yang seperti ini. Masa mungkin iya nggak cinta? Masa mungkin iya hati kita biasa-biasa aja? Masa mungkin iya perasaan kita kepada Nabi yang sebegini hebat kasih sayangnya juga biasa-biasa aja? Alangkah hati yang betul-betul sangat tidak wajar kalau keadaannya seperti ini. Allah. Teringat beberapa tahun yang lalu sekitar tahun 96 kami safar ke Sabang. Kami sudah safar beberapa lama di sana, kepinginlah makan ayam kampung. Pergi ke satu rumah, kami lihat ada ayam kampung bagus sekali. Ada nenek, nyok padum, manuk kampung nyok manuk nyok padum. Getat lah go. Bagus sekali. Berapa nek ini? Oh, nya hanje. Nyan hana publo. Nek kami beli walaupun mahal nggak apa-apa nek. Kalau bahasa kita istilahnya kalau harganya 100 kami beli 200 pun nggak apa-apa. Oh hanjut nyan ke Panguleh. Masya Allah. Kok sampai kayak gitu bias efek cintanya kepada yang mulia Nabi Agung Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anta ma'aman ahbabta, ini adalah hadis yang sangat menjadi harapan para sahabat. Ketika Abu Dzar berkata, ya Rasulullah, satu orang mencintai saudaranya, tapi dia tidak mampu beramal seperti amalan saudaranya. Bertanya sekali, Nabi katakan, yuhsyarul mar'u ala man ahabba. Seorang akan dibangkitkan bersama dengan yang dia cintai. Kemudian Abu Dzar ngomong begitu sekali lagi. Dan ini berulang sampai 3 kali. Ya Rasulullah, seorang mencintai saudaranya, tapi dia tidak mampu beramal seperti amalan saudaranya. Nabi ini kan cerdas ya. Akalnya, ilmunya, spiritualnya cerdas. Kalau lihat kitab tafsir Azizut Tanzil, Tanzilul Aziz, disebut kalau Allah Ta'ala menciptakan akal dengan segala kecerdasan dan keagungan akal, maka Allah Ta'ala mengambil satu bahagian akal dengan segala kecerdasan dan keistimewaan itu dibagi-bagi kepada seluruh makhluk. Masuk situ kecerdasan para malaikat, kecerdasan para nabi, kecerdasan para rasul, kecerdasan para ulama, kecerdasan para fuqaha, kecerdasan para muhaddithin, kecerdasan para mufassirin, kecerdasan para aulia. Masuk cerdasan. Itu diambil satu yang sudah dibagi-bagi. 99 akal dengan segala kemuliaan kecerdasan Allah beri kepada Nabi Agung Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana itu? Kok iya percayanya sama Einstein sampai menafikan kabar dari Nabi Agung Baginda sallallahu alaihi wasallam. Ikut sama orang yang akalnya enggak jelas, kalau sempat kuliah pun IP-nya 0. Sampai berani meninggalkan kabar dari Nabi Agung Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau cerdas. Tahu maksud Abu Dzar ini, maksudnya beliau mencintai Nabi. Tapi kalau ya seperti harus imannya sempurna seperti Nabi,
perjuangannya, ikhlasnya, ma'rifatnya, mahabbatnya seperti Nabi jelas nggak mampu. Maka Nabi sambil senyum mengatakan, wahai Abu Dzar, anta ma'a man ahbabta. Engkau tetap akan bersama dengan orang yang kamu cintai itu Abu Dzar. Sebenarnya Abu Dzar bilang itu seorang mencintai, sebenarnya dirinya mencintai Nabi. Coba bayangkan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Ya apalagi kita lah, kalau untuk sempurna iman jauh daripada kesempurnaan. Sempurnanya amal, kesempurnaan ilmu, justru yang penuh adalah kecacatan di sana sini. Kekurangan dan aib di sana sini. Tetapi setidaknya yang ingin khatib katakan, terutama untuk diri khatib juga kita semua. Cintai Nabi Agung Baginda Sallallahu Alaihi Wasallam lebih dari yang lain-lainnya. Lebih dari kamu mencintai istrimu, anakmu, kedua orang tuamu, hartamu, bahkan lebih dari kamu mencintai dirimu sendiri. Walaupun kita menyadari iman kita masih banyak cacat di sana sini, ibadah kita banyak cacat di sana sini, bahkan kita hidup dalam kejahilan, tapi setidaknya jangan kurangkan cinta di dalam hati kita untuk yang mulia Nabi Agung Baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita berharap dengan kecintaan hati kita kepada Nabi, kita tetap akan bisa berkumpul dengan yang mulia Nabi Agung Baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saudaraku sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, banyak solawat, banyak solawat. Bahkan kata Nabi, orang yang paling dekat nanti duduknya denganku di surga adalah orang yang paling banyak solawatnya kepadaku. Dan salawat ke atas Nabi Agung Baginda Sallallahu Alaihi Wasallam termasuk amal yang paling menyelamatkan seseorang itu dari kepedihan sakratul maut. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa nastahdihi. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أحدا صمدا الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدًا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده. اللهم فصل وسلم على هذا النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه بقدر عظمة ذاتك وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الناس، أوصيني بتقوى الله. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم
بالمؤمنين رؤوف رحيم. وقال الله عز وجل: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صدق الله ربنا العلي العظيم. بارك الله لنا ولكم، وإنا إن شاء الله من الشاهدين على ما قال النبي صلى الله عليه وسلم وعلى ما قال الله عز وجل، فاستغفروا إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أيها الناس، أوصيني وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله ربنا العلي العظيم. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة بجاه النبي الكريم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ولا تختم علينا يا مولانا بسوء الخاتمة بحرمة النبي الكريم سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أرنا وجه نبيك الكريم حبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في الحياة وعند الوفاة وبعد الوفاة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة.